Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Firdaus dengan NIM F1E2222024 dari Prodi Teknik Elektro. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan konsep dari fungsi eksponen asli ya. Fungsi dari eksponen asli dan logaritma umum. Ya. Oke. Pertama-tama kita akan jelaskan dulu ya definisinya, ialah inverse atau lawan fungsi algoritma asli. Jadi fungsi eksponen asli ini adalah inverse atau lawan dari fungsi logaritma asli. Notasi untuk fungsi eksponen asli ialah eksponen x sama dengan e pangkat x, bisa juga menjadi dalam bentuk pangkat ya. Bisa menjadi dalam bentuk pangkat juga si x-nya ini, karena x sama dengan pangkat e ln y, atau dapat dinyatakan bentuk menjadi y sama dengan e pangkat x ya. Nah, di sini sudah ada grafiknya ya. Nah, untuk menjelaskan tentang si fungsi eksponen yaitu inverse-nya dari logaritma, nah di sini ada garis untuk mencari eksponen yaitu y sama dengan ln x, dan ini garis yang mencari eksponennya yaitu y sama dengan x. Nah, di sini letak si logaritma yaitu adalah ini, sedangkan si fungsi eksponennya adalah yang ini, cekul ke atas, karena eksponen itu adalah inverse dari logaritma, jadi dia berkebalikan gitu, lawan. Nih ada inverse dari logaritma. Penjelasannya adalah jika grafik y sama dengan ln x cekung ke bawah dan monoton naik, maka untuk eksponen x selalu naik dan cekung ke atas. Oke. Nah, untuk sifat-sifatnya sendiri, yang sifat-sifat eksponen x yaitu e pangkat e aksen sama dengan 1, e aksen sama dengan e Euler 2.2718 dan seterusnya sekian ya. Pangkat e ln e sama dengan 1 atau e aksen sama dengan e. Di sini e pangkat a dikali e pangkat b sama dengan a tambah b. Dengan sedangkan yang ini a pangkat a, e pangkat a sama dengan e pangkat b sama dengan e pangkat a dikurang b. Itu ini e pangkat a dalam buka kurung b sama dengan e pangkat a dikali b. Nah, di sini ada rumusnya, untuk rumus umumnya itu turunan dan eksponen x ialah eksponen x itu sendiri. Jadi ini turunan dari eksponen x ialah eksponen x-nya itu sendiri, yaitu ini e pangkat x ini, atau secara umum dx sama dx e pangkat 4 sama dengan e pangkat 4 dikali u pangkat 1 sama dengan u pangkat 1 dikali e pangkat 4. Nah, di sini ada juga contoh sederhananya ya, untuk lebih memperjelas, yaitu fx sama dengan e pangkat x pangkat 2 pangkat 4x pangkat 2. Nah, di sini hasilnya adalah f aksen x sama dengan 8x dikali c 4x pangkat 2. Nah, di sini 4x pangkat 2 yang diturunkan menjadi 8, makanya jadi 8 dia. Nah, yang ini 4x pangkat 2 ini dikali eksponennya lagi, hasilnya itu dari 4x pangkat 2. Oke, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu fungsi eksponen a pangkat x ya. Yaitu di sini jika a lebih besar dari 0 dan r rasional, maka boleh dinyatakan a pangkat r sama dengan eksponen ln a pangkat r sama dengan eksponen r dikali ln a sama dengan e pangkat r ln a.
di sini bilangan A itu rasional, bilangan itu yang bersifat positif ya. Kita lanjut lagi, dapat didefinisikan untuk A lebih besar dari 0 ya, X bilangan real. Nah kita definisikan A pangkat X sama dengan E pangkat X ln A. Tuh. Nah di sini notnya, jika A sama dengan C, maka A pangkat X sama dengan C pangkat X dan E sama dengan E pangkat X ya. Jadi artinya nih si ln X ini 1, artinya si ln X ini sama dengan 1. Jadi dikali X pun tetap hasilnya X ya. Jadi tetap si ln X nya ini kan dikali nih sama X, jadi hasilnya tetap X karena sama dengan 1 ln X itu. Jadi hasilnya tetap secara konsisten. Oke. Nah di sini sifat-sifat fungsi eksponen ya. Langsung saja A pangkat X tambah Y sama dengan A pangkat X dikali A pangkat Y. Di sini A pangkat X sama min Y sama dengan A pangkat X bagi A pangkat Y. Di sini A pangkat X buka kurung pangkat Y sama dengan A pangkat X kali Y. A B pangkat X sama dengan A pangkat X dikali B pangkat Y ya di sini. Nah yang berikutnya A dibagi B sama dengan A per B sama dengan pangkat X sama dengan A pangkat X per B pangkat X. Nah untuk teoremanya sendiri yaitu D per dx buka kurung A pangkat X sama dengan A pangkat X ln A. Nah di sini ini ada integral di sini ya. A pangkat X dx sama dengan A pangkat X per ln A dikali maksud saya ditambah C. Sini C ya. C 1 A lebih A tidak sama dengan 1 ya di sini. Tidak sama dengan 1 itu karena nanti kalau di sini nanti A per X jadi tidak dapat didefinisikan. Oke, selanjutnya untuk fungsi logaritma umum ya atau logaritma A X. Definisinya adalah, kita langsung saja untuk menghemat waktu ya. A lebih besar dari 0 atau A tidak sama dengan 1 dapat didefinisikan sebagai Y sama dengan logaritma A X sama dengan X sama dengan A pangkat Y. Nah jika A sama dengan E maka logaritma AX sama dengan ln X ya. Nah di sini ada apanya juga kayak tadi ya. Di sini Y sama dengan ln X itu jika di inverse menjadi Y sama dengan EX inversenya dari logaritma dari logaritma asli tadi. Nah di sini ada notnya ya. Kalau di logaritma biasa bilangan basisnya ialah A, yang ini tadi ya. Di logaritma biasa bilangan basisnya adalah A ini. Nah kalau di logaritma natural pada pelajaran sebelumnya itu bilangan basisnya ialah A sama dengan E. Saja sedikit. Nah kita bahas ini dulu dikit. Nah ini inversenya kan ini. Jadi kalau Y logaritma AX inversenya adalah Y sama dengan A pangkat 4 ya. Pangkat X pangkat Y maaf karena dia inverse sama seperti yang grafik yang tadi. Nah ini catatan sedikit ya, jika Y sama dengan log A logaritma AX maka X sama dengan A pangkat Y sehingga ln X sama dengan ln A pangkat Y sama dengan Y ln A. Nah di sini karena keduanya sama maka dapat diambil persamaan baru ya, yaitu Y sama dengan ln X sama dengan per ln A sehingga dapat didapatkanlah logaritma A X sama dengan ln X per ln A. Nah di sini dapat ditujukan membuat yang bilangan ini ya, yaitu persamaan ini ialah untuk menentukan persamaan dari logaritma
biasa bahwa d per dx logaritma ax sama dengan 1 per x sin a. Nah, karena a ini bilangan konstanta jadi dia bisa masuk di sini ya.